Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, kita mau pengenalan dulu nih terhadap koordinat kartesius. Pertama, ada seorang tokoh matematika di koordinat kartesius yang bernama René Descartes. René Descartes ini adalah seorang pencipta dari sistem koordinat kartesius. Kita lihat aja dari kata Cartesius ternyata mengambil dari nama belakangnya René Descartes. Nah, Cartes. Jadi, koordinat Cartesius. Kemudian, kita perlu tahu di koordinat Cartesius itu ada sumbu X atau garis mendatar. Nah, yang mana tuh yang garis mendatar? Nah, yang ini. Nah, dinamakan sumbu X. Kemudian ada sumbu Y, garis yang tegak, yaitu yang ini sumbu Y. Kemudian juga ada titik O atau titik pusatnya, di mana titik pusat yaitu yang di tengah sana yang memberi huruf O merah. Kemudian di sumbu X, kita lihat sumbu X yang ke kanan, ini X-nya adalah angka-angkanya positif. Lihat deh, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau sumbu X ke kiri, X-nya negatif. Lihat dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian Y yang ke atas itu Y-nya positif, ya kan? 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Y yang ke bawah itu Y-nya negatif, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian di koordinat Cartesius juga terdapat yang namanya kuadran. Kuadran itu dari kata kuad. Kuad itu artinya 4. Jadi pada koordinat Cartesius terdapat 4 bagian. Yang mana aja tuh? Yang pertama, ada yang namanya kuadran 1 yang terletak di kanan atas, ya. Kemudian di sebelah kirinya ada yang namanya kuadran 2, yaitu di kiri atas. Kemudian di bawahnya ada kuadran 3, yaitu di kiri bawah. Kemudian di kanannya ada kuadran 4 di kanan bawah. Jadi dia kebalikan dari jarum jam gitu ya, dari sini ke sini, ke sini ke sini. Jadi inilah namanya kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dan kuadran 4 dari koordinat Cartesius. Nah, sifat-sifatnya bisa dilihat di sini. X-nya pada kuadran 1 itu positif. Lihat ya, ini X yang sumbu yang positif, Y-nya sumbu yang positif. Jadi X, Y atau positif, positif. Kemudian pada kuadran 2, X-nya negatif. Lihat nih, negatif -1, terus Y-nya positif, ya kan di sini. Jadi min, plus. Kemudian kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Jadi min, kemudian kuadran 4, X-nya itu positif, Y-nya negatif. Jadi plus, min. Nanti bisa dilihat di contoh soalnya ya. Kemudian soal-soal koordinat Cartesius nih, mau bahas. Pertama, kita perlu menggambar titik pada koordinat Cartesius. Diketahui titik-titik A 3,2, B, -1,4, C, -5, -2, D, 7, -3. Yang pertama, gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang Cartesius. Yang kedua, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Yang pertama, kita perlu tahu nih, kalau titik itu penulisannya X, Y. Jadi di sini kita tulis dong, 3,2 itu adalah X, Y. X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian ini X-nya 4, Y-nya 1. Ini X-nya -5, Y-nya -2. Ini X-nya 7, Y-nya -3. Oke, pertama, karena diminta menggambar dalam koordinat Cartesius atau dalam bidang Cartesius, kita buat. Inilah koordinat Cartesiusnya. Kemudian kita letakkan deh, nih mulai dari A. X-nya 3, cari di sumbu X yang 3. Oh, ini nih. Nih X-nya 3. Kemudian Y-nya 2. Y-nya 2 berarti di sini Y-nya 2. Nah, ditarik deh dari 3, tarik ke atas. Kemudian dari 2, tarik ke samping. Nah, bertemu, titik pertemuannya itu adalah titik A. Kemudian untuk titik B sekarang. Titik B, X-nya -4, Y-nya 1. Nih, X-nya yang ini ya. X-nya -4, Y-nya 1 yang ini. Dari -4 tarik ke atas, kemudian dari 1 tarik ke kiri. Nah, titik pertemuannya disebut titik B. Kemudian yang C, X-nya -5, berarti di sini -5 X-nya. Kemudian Y-nya -2, di sini Y-nya -2. Kemudian dari -5 tarik ke bawah, dari -2 tarik ke kiri, titik pertemuannya disebut titik C. Kemudian yang D sekarang, X-nya 7, ini 7.
Y-nya min 3, ini min 3. Dari 7 tarik ke bawah, kemudian dari min 3 tarik ke kanan, titik pertemuannya disebut titik D. Bisa ya cara menggambar titik pada koordinat kartesius. Nah, kemudian tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Tadi ingat ya, kuadran 1 itu di kanan atas, kemudian kuadran 2 di kiri atas, kuadran 3 di kiri bawah, kuadran 4 di kanan bawah. Sehingga kita bisa tahu kalau titik A itu di kuadran 1, titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3, titik D di kuadran 4. Kalau misalnya Ibu buat titik di sini, titik F gitu ya. Titik F di kuadran berapa? Titik F di kuadran 2. Jadi nanti bisa digambar ataupun dilihat dari sifatnya. Kemudian menentukan koordinat titik dari gambar. Ada sebuah gambar seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Tentukan koordinat titik A, B, C, D, dan E. Ayo kita jawab. Dari titik A, ini titik A ya. Cara mengetahui koordinatnya, dari titik A ini kita jatuhkan garis ke sumbu X dan ke sumbu Y. Oke, dari titik A kita jatuhkan garis ke bawahnya. Ke sumbu X berarti tarik ke bawah dong. Nah, tarik ke bawah, ternyata dapat titik 4. Kemudian jatuhkan ke sumbu Y. Tarik ke samping ke sumbu Y, ditarik ternyata dapat titik 2. Berarti titik A itu koordinatnya adalah 4,2. X dulu baru Y 4,2. Kemudian titik B ya. Titik B jatuhkan ke sumbu X. Ini titik B dijatuhkan ke sumbu X ya dirinya sendiri dong. Nih, dijatuhkan ke sumbu X, dirinya sendiri. Berarti X-nya itu 5, ya kan, nempel di sumbu X nih dia B-nya. Kemudian untuk Y, kita tarik ke samping. Nah, ternyata ketemunya di sini nih. Di sini itu adalah titik O atau titik yang 0. Jadi koordinatnya adalah tadi dijatuhkan dapat angka 5, kemudian ditarik ke samping dapat angka 0, sehingga titik B-nya adalah 5,0. Kemudian titik C, coba kita jatuhkan ke sumbu X, jatuhkan ke bawah. Dijatuhkan ke bawah, ternyata mentoknya di titik 0, berarti 0. Terus Y-nya, titik C ini kita jatuhkan ke sumbu Y, nah ternyata di garis sumbu Y-nya itu sendiri, yaitu angka 3. Berarti titik C itu adalah X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Kemudian titik D, ayo kita jatuhkan ke sumbu X. Jatuhkan ke sumbu X artinya dikeatasin. Dikeatasin, ternyata apa tuh? Dapatnya itu dia di titik 0. Berarti terus kemudian kita jatuhkan ke sumbu Y, dapatnya di min 5. Berarti ini titiknya adalah 0,-5. Kemudian kalau titik E dijatuhkan ke sumbu X itu dapat dirinya sendiri min 2, dijatuhkan ke sumbu Y, ditarik ke samping dapat di 0, berarti min 2,0. Atau bisa kita lihat nih, kalau dia nempel di sumbu Y itu berarti tinggal langsung aja 3, Y-nya X-nya 0. Kalau dia nempel di sumbu X, ya udah dia 5, Y-nya 0 gitu ya. Kemudian apsis dari titik B dan ordinat dari titik E. Yang perlu kamu ketahui, pada titik A, X, Y, X itu kita sebut apsis atau nama lainnya. Kemudian Y itu adalah ordinat. Bedakan ya, koordinat dan ordinat itu berbeda. Jadi X itu nama lain dari apsis, ordinat itu nama lain dari Y. Kemudian yang ditanya apsis titik B. Apsis titik B, tadi kita udah punya nih titik B ini ya. Titik B min 5,0, ini tuh X, ini Y. Berarti apsis itu X-nya. X-nya titik B apa? Oh, 5. Berarti apsisnya titik B adalah 5. Kemudian ordinat titik E. Di sini lihat titik E, ordinatnya, ordinat nama lain dari Y. Ini X, ini Y. Berarti ambil Y-nya aja. Y-nya, ordinat titik E sama dengan Y 0. Y sama dengan 0. Atau bisa lihat tadi di gambar ya. Apsis itu yang ada di sumbu X, ordinat itu yang ada di sumbu Y. Tadi berarti titik B di sini, ini X, ini Y, ini apsis, ini ordinat. Apsisnya 5, ordinatnya 0. Kemudian titik E min 2,0, ini apsis, yang ini ordinat. Berarti apsisnya min 2, ordinatnya 0 gitu ya. Kemudian bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Bangun apakah yang terbentuk dari titik-titik A min 2, min 3, B
3,5, C 3,4, D min 2,2. Ayo kita harus menggambar dulu titiknya di koordinat kartesius. Yuk, titik A nya min 2, min 3, X nya min 2, Y nya min 3. Tarik ke bawah. Min 2, tarik ke bawah, min 3 tarik ke samping. Titik pertemuannya adalah titik A. Kemudian yang B, X nya 3, Y nya min 5 di sini. Dari 3 tarik ke bawah, min 5 juga tarik ke samping, titik pertemuannya adalah titik B. Kemudian titik C, 3,4, X nya 3, Y nya 4, dihubungkan, 3 ke atas, 4 ke samping, titik pertemuannya titik C. Titik D nya min 2,2, X nya min 2, Y nya 2. Berarti dari min 2 tarik ke atas sampai 2, dari 2 tarik ke samping, itulah titik D. Nah, sudah terbentuk nih, titik A, B, C, D. Tinggal dihubungkan. Dihubungkan dengan garis, kan mau terbentuk bangun. Jadi kita mulai dari A ke B. Dari A ke B, kita hubungkan garis seperti ini. Kemudian dari B ke C, hubungkan garis seperti ini. Dari C ke D, hubungkan garis seperti ini. Dari D ke A, hubungkan garis seperti ini. Bangun apakah yang terbentuk? Ayo, kalau bentuknya seperti ini, bangun apa? Ini namanya bangun trapesium. Jadi jawabannya yang terbentuk adalah bangun trapesium. Paham ya? Digambar titiknya, terus tarik garis, dapat deh jawabannya apa. Nanti bisa bentuknya itu layang-layang, jajar genjang, persegi, persegi panjang, segitiga, banyak. Kemudian, koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain. Apa nih koordinat relatif? Nah, dari sekian soal ya, yang ada rumusnya, Ibu berikan hanya di koordinat relatif nih, ada rumus. Apa tuh rumusnya? Gampang kok. Rumusnya adalah X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Tadi kan titik itu X, Y ya. Karena ini ada suatu titik terhadap titik lain, artinya ada dua titik. Jadi titiknya tinggal ditambahin dong. X1 dikurang X2, X kurang X, Y kurang Y. Coba, ada contoh Ibu berikan gambar seperti ini. Yang ditanya pertama, koordinat relatif titik P terhadap titik R. Titik P-nya ini. Titik P, oh ini Ki ya. Titik P 5,-7 terhadap titik R min 3,6. Titik yang ini terhadap titik yang ini. P terhadap R tuh berapa sih koordinat relatifnya? Atau kalau pertama ya kita pakai rumus koordinat relatif titik P terhadap titik R. Berarti rumusnya adalah X-nya si P. X1 ini P sebagai yang satu ya. Berarti ini P, ini Q gitu ya. P ini R, ini P, ini R. Sesuai ya, titik P terhadap titik R berarti P kurang R, P kurang R. Berarti XP dikurang XR per YP dikurangi R. Sama dengan XP. Mana nih XP? Ini kan X, ini Y, ini X, ini Y. Ini X-nya si P berarti ini XP. Ini Y-nya si P berarti ini YP. Ini X-nya si R berarti XR, ini Y-nya si R berarti YR. Kemudian, berarti tinggal dimasukkan dong. XP-nya ini 5, di sini 5, dikurang XR, XR-nya 3, berarti XR-nya min 3. 5 dikurang min 3. YP-nya berarti min 7, dikurang YR, YR-nya itu 6. Nah, gitu ya, di bawahnya Ibu tulis 5 min 3, min 7, min 6. Atau tadi gini ya, 5 dikurangi min 3, min 7 dikurangi 6. 5 dikurang min 3, min ketemu min, tanda double harus disatukan gitu ya, dioperasikan menjadi plus. Jadi 5 min 3 jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Terus min 7 min 6, hutang 7 hutang lagi 6, hutangnya bertambah jadi hutang 13. Jadi koordinat relatif titik P terhadap titik R itu adalah 8, min 13. Nah, kalau dari gambar, ini udah dapat nih hasilnya. Koordinat relatif titik P terhadap titik R ini jawabannya 8, min 13. Maksudnya gimana sih kalau digambar koordinat relatif tuh? Ini titik P, ini titik R. Jadi R itu sebagai acuan terhadap titik P. Nah, jadi dari R ini berapa langkah sih ke P? Coba ya, sesuai ya. Jadi dari R, dari sini nih, R ke P kamu kan perlu berjalan ya, per kotak-kotak ini. Ini kan banyak kotak. Kamu harus berjalan nih dari R ke P tuh berapa langkah gitu loh. X-nya berapa langkah, Y-nya berapa langkah gitu. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Ternyata kan kalau pakai rumus jawabannya 8 langkah, plus itu artinya ke kanan ya. 8 langkah ke kanan,
min 13 artinya 13 langkah ke bawah gitu. Ini atau tulis gini 8 min 13 artinya 8 langkah ke kanan, 13 langkah ke bawah. Bener nggak? Coba ya. Ini dari titik R nih. Pahami dari R, kita mau jalan ke P. Langkahnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata benar. Ada 8 langkah ke kanan. Makanya X-nya itu 8. Ya kan? Di sini 8 nih. Betul. Kemudian, habis itu dia kemana? Kalau udah mentok di sini. Dia ke bawah. Berapa langkah ke bawahnya? Hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ke bawah, ya kan? Ke bawah pakainya nanti negatif. Jadi, karena 13 langkah ke bawah, jadinya min 13. Jadi, Y-nya min 13. Jadi, koordinat relatifnya adalah 8, min 13. Paham ya? Lebih mudah mana? Pakai rumus atau pakai langkah-langkah? Itu terserah. Lebih mudah rumus sih sebenarnya, tinggal dikurang aja titik-titiknya. Kemudian koordinat relatif titik Q, min 2, min 4. Sekarang yang ini nih, ini Q ya. Tadi udah Ibu ralat, ini Q. Q terhadap titik R, min 3,6. Sama, acuannya masih di R. Kita lihat, kalau pakai rumus, ini kan X-nya Q, Y-nya si Q. Ini X-nya si R, ini Y-nya si R. Berarti tinggal dikurang. Min 2 dikurangi min 3, min 4 dikurangi 6. Ya kan, seperti ini. Lihat ada angka double jadi plus. Min 2 plus 3, artinya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Min 4, min 6. Hutang 4, hutang lagi 6, hutangnya jadi hutang 10. Coba kalau digambar, Ibu belum buat nih gambarnya. Kita bareng-bareng ya. Benar gak? 1 ke kanan, terus min 10 ke bawah. Coba. Berarti ini kan ke sini, 1 langkah ke kanan, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. 1 ke kanan, terus ke bawahnya min 10. Jadi, koordinat relatifnya adalah 1, min 10. Betul, sesuai rumus dan sesuai gambar. Jadi, sampai sini materinya untuk koordinat kartesius bab yang kedua. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.